tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Sebelumnya kita akan menyapa anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Artinya sudah sentak saya ulang lagi ya. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, terima kasih. Kecerdasan artifisial, ya. Barangkali dengan istilah ini kalian sudah pernah mendengar, ya. Apa itu coding, apa itu kecerdasan artifisial, ya. Atau yang lebih familiar, kalau kita dengar, kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, itu namanya AI, ya. Apa itu AI? Apa kepanjangan dari AI? AI itu kan istilah bahasa, ya. Intelijensi artifisial, ya. Yang artinya adalah kecerdasan buatan, ya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita sudah banyak, ya, atau sudah sering menggunakannya, ya. Kamu semua pasti menggunakan handphone, betul? Betul. Iya, ya. Jadi handphone atau gadget yang kita gunakan itu, nah itu sebetulnya juga menggunakan teknologi kecerdasan artifisial, ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, kalau kita amati, ya, sejarah kehidupan manusia, kita saat ini sudah hidup di era digital, ya. Jadi sebelumnya itu kemajuan teknologi, ya, dulu awalnya itu namanya revolusi industri, yaitu 1.0, ya. 1.0. Kemudian terjadi perkembangan, ya. Nah, jadi setelah terjadi revolusi industri, itu manusia menggunakan alat mesin, ya, setelah ditemukannya mesin uap, ya. Dan ini kemudian terus berkembang, ya, ditemukannya komputer, ya. Ditemukannya komputer, ya. Nah, itu era 4.0, ya, revolusi industri 0, ya. Revolusi industri 4.0. Nah, ini terus berkembang lagi, ada WhatsApp. Nah, begitu juga media sosial, ya. Nah, dulu awal sekali setelah adanya internet, ya, orang masih chatting, ya, namanya chatting. Nah, terus berkembang, ya, untuk alat komunikasi ini, ya, sampai ya saat ini kita bisa melihat apa saja, ya. Nah, dari Google, YouTube. Elemen coding dan kecerdasan artifisial itu ada dua, ya. Yang pertama adalah berpikir komputasional. Pengenalan pola itu adalah proses identifikasi, ya, pola atau kesamaan yang berulang dalam data atau di berbagai masalah. Mengenali pola-pola ini dapat mengarah pada penerapan solusi semua dalam berbagai konteks, ya. Contoh, ya, kamu mengenali seseorang itu dari apanya? Ini dari ciri-cirinya. Atau orang itu sering lewat, ya kan? Sehingga kita kenal, bisa suara, bisa bentuk, dan bisa apa saja yang bisa kita kenali. Jadi seringnya, ya, pola itu, ya, maka itu akan kita kenali, ya, dengan pola tersebut. Nah, itu pengenalan pola. Kemudian yang ketiga adalah abstraksi, ya.
gitu. Ya. Begitu kita cari gambar kucing umpamanya itu akan keluar, atau gambar bunga, ya. Nah, yang keempat adalah algoritma, ya. Jadi algoritma adalah teknik untuk mengembangkan langkah-langkah atau aturan-aturan yang sebelum melakukan aktivitas hewan. Jadi ada langkah-langkahnya, ya. 3 dan kelompok 4, ya. Nah, ini ada lembar kerjanya. Ini sesuai dengan ini kelompok 1, ya. Kelompok 1. Ini kelompok 1. Kemudian ini untuk kelompok 2, ya. Ini kelompok 3 dan ini kelompok 4, ya. Nah, jadi masing-masing kelompok itu ada tugasnya masing-masing. Ini adalah untuk pengenalan pola, ya. Pengenalan pola. Kemudian ini adalah abstraksi. Ya, abstraksi itu apa? Itu ada barang-barang yang nggak ditemukan yang jenisnya barang ditemukan aja, ya. Kemudian ini langkah-langkah, ya. Langkah-langkah dalam menyelenggarakan peringatan Hari Besar Islam, ya. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan, ya. Nah, yang ini adalah menyusun, ya. Menyusun tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Oke, siap semua? Siap? Oke. Baik anak-anak sekalian, tentunya kalian sudah menyelesaikan kerja kelompok kalian. Ya, untuk kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 3 sudah siap? Oke, ya sekarang saya persilakan untuk kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan kerja kelompok. Ya, kelompok 1. Wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita sudah menyelesaikan diskusi, ya, dan alhamdulillah kalian sudah melaksanakan diskusi masing-masing kelompok. Dari diskusi tadi, setidaknya kita dapat memahami apa yang menjadi pilar ataupun
metode pendekatan dalam berpikir komputasional. Ada berapa tadi pola pendekatannya? Ada empat. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat adalah algoritma. Ya, mudah-mudahan dengan empat pendekatan ini kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita untuk memecahkan masalah, baik itu dalam memecahkan masalah pengelolaan data, ya, dan juga masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita tutup dengan membaca doa, ya, sebagaimana doa yang diajarkan. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.